bersama saya Yopan Saputra. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9, bertugas di SMA Negeri Karangdapo, Kabupaten Sulawesi Utara. Pada kesempatan ini saya akan mewawancari Bapak selaku atasan saya di SMA Negeri Karangdapo terkait bagaimana upaya Bapak dalam pengambilan keputusan pada setiap permasalahan yang terjadi di sekolah. Mohon berkenan Bapak. Insya Allah. Gini Pak, di sekolah atau instansi yang Bapak pimpin ini kan ada banyak permasalahan. Bisa nggak Bapak ceritakan salah satu kasus yang pernah Bapak alami di sekolah? Oke. Ya. Pertama-tama terima kasih Pak Yohan ya sudah meluangkan waktu untuk kita membahas tentang permasalahan yang ada di sekolah kita ini. Jadi permasalahan di sekolah ini pada umumnya adalah kompleks ya. Nah, yang lebih difokuskan permasalahan terutama di SMA Karangdapo itu adalah permasalahan yang berkaitan dengan melibatkan masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, ada beberapa kasus yang pernah terjadi di sekolah kita. Di antaranya adalah adanya kasus yang sebenarnya itu kasus di luar sekolah, ya, kasus di luar sekolah yang kebetulan kemudian terjadi lagi di sekolah kita, dan itu harus kita selesaikan antara pihak sekolah dengan warga atau masyarakat. Nah, ini yang pernah terjadi beberapa bulan yang lalu. Ada kasus anak berkelahi ya, yang mana kasusnya itu sebenarnya sudah dimulai dari adanya tawuran-tawuran di luar ya. Jadi ini salah satu contohnya. Ya, sekarang dengan dinamika dan kompleksitas permasalahan yang banyak yang Bapak alami selama memimpin di SMA Negeri Karangdapo, itu kira-kira bagaimana Bapak mengidentifikasi persoalan itu? Apakah dia termasuk ke dalam dilema etika atau dia termasuk bujukan moral? Kalau saya bagikan itu termasuk moral ya, bukan moral. Artinya sudah ada budaya yang perlu dirubah mindsetnya Pak Yohan. Nah, yang selama ini budaya-budaya yang ada di sekitaran sekolah ini ada budaya gotong royong tapi bukan ke arah yang positif. Artinya ada terlalu membela kawan, terlalu membela geng atau kelompok atau desanya. Nah, jadi ini bukan permasalahan yang ada di sekolah, tapi harus melibatkan warga yang ada di sekitar sekolah. Jadi penyelesaiannya juga tidak bisa kita selesaikan secara di sekolah kita saja, tapi harus diselesaikan juga menemui orang tua, perangkat desa atau perangkat kelurahan, bahkan sampai ke perangkat kecamatan. Nah, ini menarik Pak mengenai pengambilan keputusan dalam penyelesaian masalah. Karena apa? Karena dalam memutuskan suatu perkara kita dihadapkan dengan berbagai pilihan-pilihan. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana Bapak mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang ada di dalam itu? Karena kita melihat ya ada tarik ulur gitu Pak, yang dalam kacamata kita pun itu sama-sama baik, tetapi kita harus memilih satu yang terbaik untuk memutuskan suatu perkara. Jadi di dalam mengambil keputusan itu yang perlu kita pertimbangkan adalah dampak masa depannya. Jadi bukan dampak sesaat. Mungkin kalau saya mempertimbangkan dampak sesaat, terutama kepada siswa yang berkelahi, saya cuma bisa mengeluarkan anak itu selesai. Karena dengan keluarnya anak itu tidak ada kaitan dengan sekolah, selesai. Tapi kedepannya mau kemana anak ini? Ya, apa selesai dengan diberhentikan? Tidak kan? Nah, oleh karena itu kita harus mempertimbangkan ya. Di samping kita mempertimbangkan bagaimana dengan warga sekolah, tapi juga kita harus mempertimbangkan masa depan anak ini juga. Nah, yang perlu kita rubah itu adalah mindsetnya. Nah, makanya keputusan yang saya ambil adalah mengumpulkan orang tua. Ya, mengumpulkan orang tua, mengumpulkan perangkat kelurahan. Ya, apa penyebabnya mereka ini? Ya, mungkin ada budaya-budaya yang dulu pernah ada terjadi di sekitaran kita ini yang turun-temurun, yang semestinya itu harus diputus ya, yang anak-anak zaman sekarang mungkin tidak tahu peristiwa itu. Nah, jadi pengambilan keputusannya itu harus melibatkan orang banyak.
di masa depan. Oleh karena itu saya menyelesaikannya dengan cara memanggil masyarakat, memanggil orang tua, kemudian kita duduk bersama. Ya. Ini menarik Pak. Bapak sudah berupaya untuk melibatkan pihak eksternal dalam penyelesaian masalah di sekolah. Kira-kira secara teknisnya Pak, bagaimana prosedur dan langkah-langkah yang Bapak terapkan agar pengambilan keputusan itu ya paling tidak melibatkan pihak ketiga seperti orang tua? Jadi langkah pertama kita mengidentifikasi dulu, ya. Kita mengidentifikasi dengan memanggil siswa itu apa penyebabnya, apa latar belakangnya terjadi perkelahian, ya, perkelahian yang boleh dikatakan ini bukan perkelahian antara siswa dengan siswa, tapi ada perkelahian antar desa dengan desa. Nah, apa yang melatar belakang itu? Faktor apa? Nah, setelah kita identifikasi, setelah tahu, oh ada ketersinggungan, ya. Kemudian ada memori yang ditanamkan kepada generasi yang seharusnya generasi itu tidak tahu, ya, dari mulut ke mulut, dari cerita. Oh ini waktu tahun ini, padahal mereka belum lahir nih. Tahun ini ada kejadian ini. Nah, sehingga menurunkan dendam. Nah, jadi kita memanggil orang tua, memanggil perangkat, bagaimana memutus supaya cerita ini selesai, jangan diadakan lagi. Ya memang sejarah itu penting, tapi ada sejarah-sejarah yang harus dihilangkan. Itu jalan satu-satunya ada rembuk. Ya, rembuk antara pihak sekolah, rembuk antara masa adat di desa, di kelurahan, sehingga nanti ada kesepakatan. Ya, kalau terjadi apa-apa, jangan ada kata-kata yang dendam-dendam pribadi itu lagi. Ya, berarti Bapak berupaya untuk membangun jaringan komunikasi dengan masyarakat setiap terjadi permasalahan dan upaya pengambilan keputusannya melibatkan mereka. Iya, melibatkan mereka. Menurut Bapak langkah-langkah demikian efektif nggak? Terbukti sejak adanya pemanggilan orang tua, dengan adanya kejadian yang sampai melibatkan beberapa desa, kita panggil kepala desanya, kita panggil orang tuanya, kita dudukkan bersama muridnya. Terbukti alhamdulillah dalam beberapa bulan ini dan sampai hari ini tidak ada lagi perkelahian yang boleh dikatakan melibatkan ramai-ramai antar desa. Mudah-mudahan ini berlanjut ke depannya. Ya, berarti kita tinggal menjaganya cepat untuk mengantisipasi kalau ada berita dan sebagainya tentang akan ada tawuran, akan ada apa dari luar. Nah, cepat kita panggil terutama muridnya dan cepat kita komunikasikan dengan kepala desanya atau dengan muridnya bahwa di situ sudah ada gerakan atau tanda-tanda bakal akan ada perkelahian. Kira-kira tantangan kedepannya mengenai penyelesaian kasus ini, menurut Bapak itu apakah akan membawa permasalahan lain atau Bapak merasa bahwa penyelesaian seperti ini sudah menjadi penyelesaian terbaik? Menurut pendapat kami ini sudah merupakan penyelesaian yang terbaik. Jadi penyelesaian dengan mendatangkan semua komponen masyarakat, pemerintah, bahkan pihak kepolisian, sehingga akar permasalahan itu bisa diselesaikan. Nah, jadi saya kira tidak akan menimbulkan permasalahan baru berkaitan dengan hal ini, ya. Mungkin ada permasalahan yang lain itu kita tidak tahu, tapi untuk permasalahan ini kita putus sampai di insya Allah ini yang terbaik menurut saya. Ya, tadi saya bisa tangkap bahwa Bapak mengangkat kasus perkelahian siswa. Ya, Nah, sementara kan Bapak merupakan pimpinan sebuah instansi sekolah. Nah, saya minta juga bagaimana kira-kira peran serta guru ini, Pak? Nah, karena tadi Bapak sudah menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat. Nah, sementara di internal sendiri itu belum Bapak ceritakan. Nah, kira-kira apa upaya yang Bapak lakukan di pihak internal agar penyelesaian kasus-kasus ini bisa berjalan dengan semestinya? Untuk pihak guru, terutama guru-guru yang berada, guru lokal lah ya, mungkin yang berasal dari kelurahan-kelurahan yang berseberangan itu tadi, terutama guru lokal itu kita harapkan untuk memberikan contoh atau teladan lah kepada gurunya bahwa
gurunya saja bisa damai, bagaimana dengan murid-muridnya. Ya. Nah, artinya tetap memberikan pembinaan, ya. Di internal juga kita setiap upacara, setiap kegiatan selalu bilang bahwa kita adalah saudara, ya. Tidak ada ini dari, kalau darah kita udah ini dari Rangkal Kadam, ini dari Alai, ini dari Mandailing, tidak. Kita adalah untuk skop kecilnya kita adalah satu kecamatan Karangdapo. Kalau kebesarnya mungkin kita satu kabupaten Muratara, dan yang lebih umumnya kita orang Indonesia. Itu yang penting, Pak. Nah, kira-kira di sekolah itu Pak, ada nggak secara spesifik seseorang yang bisa membantu Bapak dalam menyelesaikan kasus ini, dan faktor-faktor apa saja yang Bapak anggap bahwa seseorang tersebut bisa membantu Bapak dalam menyelesaikan masalah? Jadi salah satunya kita memberdayakan guru-guru yang berada di lingkungan itu, ya. Karena kalau ada guru-guru yang tidak mengerti latar belakangnya, dia susah. Maka kita berdayakan guru-guru yang ada di sekitaran Karangdapo itu untuk dapat menjadi tameng lah. Ya, tameng dalam hal ini mereka yang tahu cerita, mereka yang backup. Kalau guru dari luar mungkin tidak tahu persis Pak Iwan. Nah, kita jadikan mungkin ada sebagai kesiswaan, ada kita jadikan sebagai humas. Itu salah satu contohnya untuk menjalin supaya jangan sampai ada miskomunikasi, ya. Karena kalau guru dari luar bukan tidak percaya, tapi kan dia tidak mengetahui latar belakangnya. Itu salah satu contohnya. Kita memberdayakan tidak seseorang sih yang ada kaitannya dengan ini. Nah, jadi boleh dikatakan guru yang lokal, guru yang berasal dari kelurahan atau kecamatan Karangdapo. Ya, karena seperti yang kita tahu kan penyimpangan itu kan bisa kita cegah Pak, dengan usaha preventif, persuasif. Nah, kira-kira Bapak sebagai pimpinan kalau sudah mengajak misalnya beberapa guru yang terlibat dalam penyelesaian kasus ini, ada nggak Bapak menyusun jadwal-jadwal misalnya secara rutin, rapat mengenai ya paling tidak kita mencegah sebelum terjadi Pak? Kita cegah. Kalau sekarang kita mengadakan kegiatan budaya positif. Budaya positif dengan harapan nanti semua anak itu mendapat perlakuan yang sama. Jadi pagi-pagi sebelum masuk kita adakan kebersamaan guru dengan anak, terutama dengan guru bersalaman terlebih dahulu. Itu akan menjadi keakraban. Ya, itu adalah menumbuhkan bahwa kita saling kasih, saling sayang. Itu yang kita buatkan jadwal tertentu. Ya, dimulai dari staf-stafnya, nanti kita akan buat penegak disiplin. Itu salah satu contohnya menanamkan ini Pak. Ini yang terakhir Pak. Ya, dari pemaparan Bapak, kira-kira bagaimana menurut Bapak pelajaran yang bisa Bapak ambil dalam penerapan pengambilan keputusan? Ya, dari apa yang saya ambil itu, sebelum kita mengambil keputusan itu kita harus mempertimbangkan hal-hal terutama jangka panjangnya. Satu, ya, harus kita ambil dulu kalau putusannya ini apakah dia menyelesaikan sesaat atau dia selamanya akan bermanfaat. Itu yang penting dalam pengambil keputusan. Yang kedua, tidak ada pihak yang didiskriminasi. Artinya semua pihak itu dilibatkan dalam keputusan ini, sehingga nanti hasil yang kita dapat itu merupakan bukan hasil keputusan kepala sekolah, bukan dari keputusan pihak pertama, pihak kedua, tapi merupakan hasil keputusan bersama. Nah, kalau sudah hasil keputusan bersama, insya Allah apa yang kita laksanakan ini nanti merupakan keputusan yang bisa kita jalani bersama, komitmennya juga bisa kita jalani bersama. Ya, artinya kita ini melakukan suatu pengambilan keputusan, kita harus ingat bahwa yang kita utamakan adalah kebersamaan, dan menjalin komunikasi. Iya, benar. Nah, oke, terima kasih Pak atas waktunya. Ya. Mudah-mudahan ya Bapak lebih enjoy, Insya Allah, lebih menikmati perannya sebagai pemimpin di SMA Negeri Karangdapo. Insya Allah, ya. Dan mudah-mudahan ya saya dan semua teman-teman bisa membantu Bapak dalam melaksanakan tugas sehingga sekolah ini menjadi sekolah yang lebih baik. Oke, terima kasih Pak Yopan. Ya, jadi harapan saya di akhir wawancara ini, ya, mari kita jadikan sekolah kita ini lebih baik, ya. Kalau sekolah lain bisa, kenapa SMA kita tidak bisa? Ya. Terima kasih Pak Yopan. Ya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Oman Saputra. Saya calon guru penggerak angkatan 9. Saya bertugas di SMA Negeri Karangdapo. Pada saat ini saya bersama dengan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Umar Daliansa dari SD Negeri Pantai. Kabupaten Aceh Utara. Terkait ada beberapa hal nih Pak yang perlu saya sampaikan dengan Bapak, yaitu upaya Bapak mengakomodasi segala permasalahan dalam saya rasa Bapak tidak keberatan sekali Pak. Insya Allah tidak. Pertanyaan pertama Pak, Ya. tugas kepala sekolah itu kan sangat berat. Bisa nggak Bapak ceritakan satu contoh kasus yang Bapak alami di sekolahnya Bapak? Kasus. Oke. Jadi saya 10 April 2023 itu merupakan pertama kali saya ditugaskan atau diberi amanah untuk menjadi seorang kepala sekolah, khususnya di SD Negeri Pantai. Saat itu perjalanan muasal pertama saya untuk mengabdikan diri sebagai kepala sekolah, saya berhadapan dengan salah satu problem atau permasalahan, di mana salah satu fasilitas sekolah, yaitu rumah dinas, ini diisi oleh masyarakat umum. Nah, ini kan fasilitas sekolah. Seyogyanya fasilitas sekolah adalah diisi oleh warga sekolah yang ada di dalam. Apakah itu tenaga pendidik, tenaga kependidikan, atau apapun yang menjadi penopang dari sekolah itu sendiri. Akan tetapi di SD Negeri Pantai, rumah dinas ini ditempati oleh warga, di mana warga ini sudah bertahun-tahun tinggal di sana. Jadi memiliki sebuah permasalahan bagi kami pemimpin yang baru di SD Negeri Pantai untuk bahasanya tanda kutip mengusir atau merelokasi warga ini untuk pindah. Sampai dengan hari ini permasalahan itu kemarin cukup membuat saya kurang nyaman. Kenapa? Karena ada warga yang berada dalam lingkungan sekolah yang seharusnya sekolah dapat lebih kondusif, namun ini menjadi agak kurang kondusif karena proses di dalam ini terdapat orang lain yang masuk ke dalam. Itu Pak. Kayaknya begitulah Pak ya. Iya. Seorang pemimpin itu banyak sekali permasalahan dan tantangan yang dia. Lumayan banyak. Oke Pak, terkait dalam pengambilan keputusan. Kadang-kadang kita itu dihadapkan dengan dilema etika dan juga moral. Ya. Ini pertanyaannya Bapak. Bagaimana Bapak mengidentifikasi sebuah kasus? Apakah dia masuk ke dalam dilema etika atau bujukan moral? Oke, dilema etika dan bujukan moral. Dua hal ini sesuatu yang berbeda, namun memiliki perbedaan yang cukup tipis di masyarakat. Maksudnya tipis begini, terkadang dilema moral dan dilema etika ini dapat berubah berubah secara langsung itu dalam hitungan waktu yang cukup singkat. Kenapa? Karena kita tidak mampu menjaga idealis yang ada di dalam diri kita, Pak. Jadi kita harus konsisten dengan konsep diri. Nah, antara dilema etika dan bujukan moral, kalau dilema etika ini Pak, segala keputusan di dalamnya ini kita berdasarkan legal of standing atau aturan hukum yang berlaku. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat bagaimana nanti sisi di dalam dilema etika ini, apakah nanti keputusan satu untuk orang banyak atau sebaliknya orang banyak untuk satu orang gitu. Kemudian di dilema etika ini juga sebaiknya di dalamnya itu terdapat yang namanya uji publikasi, Pak. Uji publikasi ini penting. Karena kalau kita tidak berani mempublikasikan suatu keputusan, maka itu dapat dikategorikan sebagai bujukan moral. Kemudian selanjutnya kita ada uji benar atau salah. Ya, benar atau salah dari keputusan yang akan kita ambil ini. Efeknya nanti bagaimana? Kalau bujukan moral,
Tentu yang pertama ini kaitannya dengan hal-hal kebutuhan pribadi satu sama lain. Nah, maksud kebutuhan pribadi satu sama lain ini Pak, contoh begini, yang pasti kita tidak sesuai dengan aturan hukum. Seperti saya bilang tadi, idealis sendiri. Aturan hukumnya tidak boleh. Tetapi karena yang bersangkutan berhadapan dengan kita dan yang bersangkutan tetangga, keluarga, maka yang tadinya tidak boleh terus menjadi boleh. Nah, dalam uji benar atau salah ini dia menjadi benar-benar, ya, atau salah benar gitu. Jadi bukan benar atau salah, tapi benar-benar gitu. Jadi menurut saya bujukan moral ini suatu pengambilan keputusan yang tidak baik bagi seorang pemimpin, khususnya pemimpin dalam dunia pendidikan. Tetapi bujukan moral ini pun dapat berubah menjadi dilema etika jika kita pelajari, kita ulas kembali, sehingga sisi-sisi yang menjadi bujukan moralnya dapat menjadi etika yang baik. Itu Pak ya, itu lebih kurang kalau jawaban saya. Oke, terima kasih Pak Umar ya. Terima kasih sekali Pak Umar. Nah, berkaitan dengan dilema etika, berarti kan ada pengambilan keputusan itu benar versus benar. Nah, dalam konteks kasus benar versus benar ini bagaimana cara Pak Umar mengambil suatu kebijakan di mana kepentingan mereka itu sama-sama benar gitu Pak. Kalau kita ambil keputusan yang A benar, keputusan yang B juga benar. Itu bagaimana cara Pak Umar sebagai pimpinan sekolah menyikapinya? Oke Pak, jadi begini, dalam kaitan benar versus benar atau benar lawan benar yang kita sebut dalam dilema etika, itu yang pertama, yang pengambilan keputusan saya, kita lihat sifat dari urgenitasnya Pak. Urgenitasnya ini maksudnya begini, efeknya itu yang pertama kita lihat, apakah efeknya nanti efek jangka panjang atau efek jangka pendek. Kalau walaupun benar lawan benar, tetapi perihal efek ini menjadi efek jangka panjang, maka akan kita musyawarahkan untuk mendapatkan benar lawan benar yang menjadi lebih benar. Gitu ya. Kemudian tentu semuanya itu hasil dari musyawarah ini akan kita publikasikan hasil keputusan itu, sehingga dalam publikasi ini tentu akan begitu banyak pendapat yang menjadi landasan kita atau menjadi bantuan bagi kita untuk menilai sesuatu itu memang benar versus benar atau menjadi rujukan moral, benar versus salah gitu ya. Nah, oleh karena itu kalau dalam saya secara pribadi, saya akan melihat tingkat urgenitasnya dulu Pak. Itu satu. Yang kedua value. Jadi nilai dari kedua hal ini. Jadi apakah ini akan menjadi sesuatu yang nantinya justru memberatkan atau tidak? Dan kita bisa melihatkan dari benar versus benar ini Pak, kita melihat dulu dia sendiri, ini benar, dia sendirian tadi. Sedangkan ada benar untuk orang banyak. Ya Pak ya. Kemudian ada juga dia banyak, sedangkan benar yang lainnya adalah sendirian. Nah, dari sini tentu akan kita lihat bagaimana bentuk musyawarah di dalam itu. Berarti poinnya itu kan segala keputusan yang Bapak ambil itu Bapak coba untuk musyawarahkan. Nah, kadang-kadang begini Pak, dalam kita memutuskan sesuatu itu di forum rapat itu kadang-kadang ada dua opsi. Opsi pertama dan opsi kedua. Nah, ini opsi pertama ini baik, opsi kedua juga baik. Nah, kalau seandainya seorang pemimpin itu memilih opsi yang pertama, berarti yang dua ini kayaknya berkecil hati gitu Pak. Nah, mungkin nggak Pak dari hasil musyawarah itu menghasilkan opsi ketiga gitu? Inilah pentingnya kita musyawarah Pak. Musyawarah ini tidak selalu dikaitkan dengan voting, kebenaran karena jumlah suara, bukan seperti itu. Tetapi dengan musyawarah ini kita akan mendapatkan sebuah keputusan win-win solution atau keputusan tengah.
Karena di kedua belah pihak ini tentu memiliki tujuan yang sama, benar dengan benar. Sehingga akan kita lihat opsi ketiganya, Pak. Iya. Contoh, misalkan kita akan melakukan kegiatan 17-an misalkan, atau peringatan hari kemerdekaan. Ada kelompok guru yang menyarankan sebelum tanggal 17. Iya, iya. Ya kan? Ada lagi yang menyarankan setelah tanggal 17. Kenapa? Karena 17 fokus untuk pengibaran bendera. Iya. Nah, ini bisa menjadi opsi ketiga, yaitu bertepatan tanggal 17 setelah upacara bendera. Iya, iya. Ya kan? Sehingga apa? Keputusan yang kita ambil benar dengan benar menjadi ketemu di titik tengah, menjadi opsi ketiga. Kedua belah pihak tidak merasa dikecewakan. Iya. Satu. Yang kedua, kedua belah pihak merasa aspirasi yang ada di dalam dirinya itu tercover dengan baik. Iya, iya. Dan yang ketiga, kita dapat membuat sebuah kegiatan yang sama dengan tujuan yang sama, namun dengan opsi ketiga yang semuanya itu bisa memberikan kesenangan atau bahasanya kesejahteraan psikis Iya. bagi semua orang yang ada di dalam situ, Pak. Artinya guru-guru yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang Bapak ajak musyawarah tadi itu mereka merasa mereka itu dianggap dalam Iya. organisasi. Benar, Pak, karena kita ini kehadiran penuh mereka itu patut kita hargai. Nah, terkadang yang menjadi permasalahan di lapangan yang sering saya jumpai, kita ini terkadang menstereotip antara siapa pendukung kita, Iya, iya. siapa yang bukan pendukung kita, sehingga terjadi Terpecah, perpecahan di dalam sekolah. Tujuan kita musyawarah ini bukan untuk membuat perpecahan, tetapi kita membuat semuanya dianggap memiliki tempat yang sama, semua pendapat itu sama, dan kita sama-sama mencapai tujuan yang sama untuk kebaikan. Ya, pertanyaan berikutnya Pak, selama Bapak memimpin di SD Negeri Pantai itu secara teknis menghadapi kasus dilema etika ini, Iya. langkah-langkah apa saja yang sudah Bapak lakukan? Ya, oke. Yang pertama, seperti tadi permasalahan di awal. Saya memiliki sebuah permasalahan bahwa ada warga yang tinggal di rumah dinas sekolah. Itu menjadi sebuah permasalahan. Nah, dalam pengambilan keputusan saya, pada akhirnya kita menyebut A untuk nama warga ini. A ini tidak saya usir dari sekolah, Pak. A ini juga tidak tidak berarti dia harus menetap di sana. Saya akan telusuri permasalahannya terlebih dahulu. Iya. Permasalahannya ini melanggar hukum atau tidak? Iya. Kalau secara nyata sebenarnya masyarakat atau warga biasa tinggal menggunakan fasilitas sekolah untuk kepentingan pribadi, itu dapat menyalahi aturan. Titik permasalahan ini maka kita cari biar ini sesuai dengan aturan. Maka apa? Yang bersangkutan saya libatkan dalam bentuk pemanfaatan aset. Asset Based Community Development, ABCD. Sehingga warga A tadi saya tugaskan menjadi penjaga sekolah. Sekolah, iya, iya. Sekolah menjadi aman, sekolah menjadi tenang, nyaman, dan yang bersangkutan ini tidak merasa sakit hati untuk kita usir. Iya. Sehingga yang pertama yang saya nilai, saya harus uji benar lawan benar dulu, Pak. Kebenaran dengan kebenaran itu harus diuji. Yang kedua, saya akan melihat kembali aturan hukum yang dipakai. Yang ketiga, saya akan melihat uji publikasinya. Apakah ini akan menjadi sebuah permasalahan di masyarakat atau tidak? Atau ini justru menjadi sebuah solusi terbaik atau justru menjadi masalah. Nah, bagaimana kita mengetahui itu? Dengan publikasi. Publikasi pertama adalah publikasi lingkungan kita Iya. dengan seluruh guru, dengan seluruh warga sekolah. Publikasi kedua dewasa ini kita bisa menggunakan publikasi
media Media digital. sosial, Ya, media sosial baik itu secara digital tentunya yang saat ini beredar dengan mudah. Kita menggunakan akun Facebook SD Negeri Pantai, kita menggunakan Twitter SD Negeri Pantai dan seterusnya. Sehingga publikasi ini dapat berjalan dengan baik. Nah, dari beberapa hal yang sudah saya sebutkan tadi, kita nilai lagi bagaimana komposisinya permasalahan ini nantinya. Apakah ini benar lawan benarnya individu melawan kelompok, kelompok jangka pendek melawan jangka panjang, ya kan? Dan seterusnya. Dan tentunya yang kita ambil kalau kita sudah sesuai dengan aturan hukum, insya Allah semua keputusan yang kita ambil ini dapat berlangsung dengan baik, dapat mendapatkan citra secara hukum, citra baik bagi masyarakat, dan citra baik dalam dunia pendidikan. Menurut Bapak, hal yang paling efektif dalam pengambilan keputusan ketika dihadapkan dengan dilema etika itu apa, Pak? Hal yang paling efektif yang akan saya uji, maksudnya menggunakan teknik yang mana? Ya. Cukup 2 kalau saya, Pak. Kalau boleh nambah 2 ini, yang pertama ini adalah kita uji hukumnya dulu, legalitasnya, namanya legal of standing, aturan hukumnya. Dalam aturan hukumnya bagaimana sehingga akan kita ketahui benar lawan benar atau benar lawan salah. Gitu ya. Yang kedua yang paling efektif yang saya lakukan adalah uji publikasi. Itu tadi melalui musyawarah atau kita tadi langsung melakukan publikasi. Ini kalau misalkan saya membutuhkan waktu yang singkat, tetapi kalau membutuhkan waktu yang panjang, tentu prosesnya pun akan panjang. Gitu, Pak. Kemudian tadi saya lihat sangat banyak sekali, Pak, permasalahan. Ya, Bapak sebutkan satu. Iya. Mungkin ada beberapa yang lain, tapi kita fokus ke satu permasalahan itu. Bapak melihat kira-kira yang menjadi tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan pada permasalahan yang Bapak sebutkan tadi itu seperti apa? Ya, tantangannya itu begini, Pak. Dewasa ini kita menghadapi sebuah permasalahan jangan kita anggap sebagai beban. Ya. Tentu akan kita anggap hal itu sebagai sebuah tantangan di dalamnya. Dari sekian banyak tantangan yang saya hadapi dan tantangan yang paling menurut saya cukup yang sering saya pikirkan, yang pertama adalah efek dari keputusan yang akan diambil itu. Ya. Karena kaitannya ini kita berkaitan dengan masyarakat. Ya. Dan kemudian kita berkaitan dengan lembaga-lembaga lain yang tentunya lembaga lain terkadang ini memanfaatkan keputusan yang kita ambil sebagai ladang bagi mereka. Ya, ada beberapa lembaga yang kita ketahui yang seharusnya dapat memberikan dukungan kepada kita dalam hal pembangunan, justru keputusan yang kita ambil menjadi blunder bagi mereka. Maka dari itu tantangan-tantangan ini saya jawab dengan 2 hal yang saya sebutkan. Yang utama, kalau kita mengambil keputusan banyak, Pak, bisa sampai 9 langkah pengambilan keputusan. Tetapi kalau secara efektif saya lebih banyak menggunakan berpatokan kepada 2 hal. Yang pertama, yaitu aturan hukumnya untuk menguji dia benar lawan benar atau benar lawan salah. Yang kedua yaitu publikasi. Kalau kita berani publikasi, lembaga manapun berani kita hadapi. Nah, jadi tantangan saya sebenarnya dalam pengambilan keputusan ada 2. Satu, paradigma, bisa disebut juga perspektif atau sudut pandang dari masyarakat. Karena kaitannya sekolah ini merupakan lembaga yang berada di tengah masyarakat, sehingga orang tua akan menilai sekolah itu sebagai sebuah role model dalam pendidikan masyarakat. Yang kedua adalah lembaga-lembaga lain yang sampai hari ini saya temukan ini terkadang menjadikan sekolah itu justru sebagai tempat bagi mereka untuk bernaung mencari rezeki yang notabene rezeki yang agak kurang baik, ya, tanda kutip agak kurang baik. Nah, kemudian Pak, terkait permasalahan yang Bapak hadapi, itu biasanya ketika permasalahan Bapak temukan,
Bapak akan berusaha menyelesaikannya di tempat atau berusaha untuk menyiapkan suatu waktu yang terjadwal untuk menyelesaikan suatu perkara itu? Ya, ini dari apa yang Pak Ipansa tanyakan, apakah saya dapat menyelesaikan tantangan ini di tempat yang sama, dalam waktu yang sama, bisa dibilang secara spontan pada saat itu juga saya selesaikan, atau saya membutuhkan waktu dan tempat khusus, Pak ya. Kita lihat urgenitas dari permasalahan atau tantangan yang kita hadapi, Pak. Dan kita lihat juga lembaga ataupun bagian yang terdampak. Contoh, pada saat di lapangan ada anak berkelahi, Ya. maka secara spontan keputusan yang saya ambil adalah untuk memisahkan anak berkelahi ini. Langsung kita lerai, kita taruh di tempat yang berbeda, jangan bertemu terlebih dahulu, untuk mereka mindfulness dulu, mereka untuk sadar diri dulu, tenang, oke, baru bisa bertemu lagi untuk klarifikasi. Tetapi pada saat klarifikasi ini kita akan berhadapan ataupun bertemu dengan hal-hal lain yang berefek Ya. dari Wah. permasalahan pertama tadi, Pak. Maka tindak lanjut dari keputusan spontan melerai tadi akan ada penindakan untuk waktu yang ditetapkan, Jadwal itu. ya, yang terjadwal, dan juga tempat yang kita siapkan. Ya. Contohnya, kita akan melibatkan Satgas TPPK, Oh ya ya. ya kan, penanggulangan kekerasan kepada anak, Ya. misalkan. Maka lembaga ini tentu akan kita ajak untuk berdiskusi, Pak. Setelah lembaga ini kita ajak berdiskusi, maka kita akan mendapatkan sebuah keputusan Ya. terkait dengan anak tadi, atau dapat kita melibatkan orang tua. Tentu dengan pelibatan orang tua TPPK kita tidak dapat secara spontan. Kita harus mengundang, ada notulensinya, ada daftar hadirnya, begitu, Pak. Tadi menarik ada TPPP, Pak ya. TPPK, TPPK. ya, Tim penanggulan kekerasan pada anak. kekerasan pada anak di sekolah. Di sekolah, ya. Berarti itu ada tim gitu, Pak ya. Iya. Nah, ini terkait juga dengan pertanyaan berikutnya. Hmm. Adakah seseorang di dalam instansi yang Bapak pimpin ini yang membantu Bapak dalam melakukan pengambilan keputusan ketika Bapak dihadapkan dengan dilema etika? Iya, dalam pengambilan keputusan tentu banyak orang lain yang akan saya libatkan. Kita lihat lagi urgenitas dari keputusan yang akan kita ambil, Pak. Terkait dengan keuangan, kalau waktunya panjang, maka kita akan melibatkan semua guru dalam proses penganggaran. Iya. Sesuai dengan program yang akan kita capai dari prakarsa perubahan, visi misi program sekolah. Tetapi kalau dalam waktu yang singkat, maka mungkin saya akan melibatkan bendahara, operator, kemudian nanti ada koordinator kelas dan lain sebagainya dengan jumlah yang agak lebih sedikit. Jadi kita lihat lagi dari sudut tantangan yang akan kita hadapi dalam pengambilan keputusan ini, Pak. Kalau dalam pengambilan keputusan ini harus melibatkan banyak orang dalam tanda kutip warga sekolah, maka semuanya kan saya libatkan. Tetapi kalau dalam waktu yang harus segera diputuskan, maka saya juga akan melibatkan dengan orang-orang tertentu yang akan saya ajak. Contoh seperti tim TPPK tadi, atau juga bisa saya ambil lagi mungkin keputusan terkait dengan komunitas belajar baca tulis hitung. Saya akan mengajak dengan anggota komunitas penggerak, kemudian juga dengan perpustakaan seperti itu. Jadi beberapa orang yang tentunya harapan saya the right man in the right place, orang yang tepat pada tempatnya. Iya, iya. Oh, ini aku tanya menurut Bapak. Ya, Tim yang sudah Bapak bentuk itu kira-kira seberapa besar dia membantu kerja Bapak dalam pengambilan keputusan di sekolah? cukup besar, Pak, cukup besar. Bagaimana saya mengatakan cukup besar? Karena konteksnya dalam pengambilan keputusan ini suara mereka itu penting bagi saya. Karena dalam sebuah aturan legal outstanding kita perlu dianalisa dulu, Pak. Iya. Nah, dalam penganalisan
legal outstanding atau aturan yang ada itu jangan kita sendiri. Kalau kita sendiri ada titik tumpul di beberapa bidang, Pak. Sehingga kita membutuhkan orang lain, setidaknya orang itu dapat menjadi pengamat bagi kita, Pak. Satu, yang kedua tentu dia dapat menjadi monitoring untuk kita. Sehingga kalau keputusan yang kita ambil nanti akan keliru, rekan-rekan kita yang kita percaya tadi itu dapat mengingatkan, bahwa berdasarkan aturan ini, Pak, Bapak ini agak kurang tepat, Pak. Nah, oleh karena itu saya sangat menghargai kepemilikan suara di sekolah saya, Pak. Itu ini mohon maaf Pak ya. Biasanya yang Bapak libatkan itu apakah ya guru-guru yang berdomisili di sana atau Bapak biasanya karena ada kedekatan gitu Pak? Iya. Karena kan di setiap sekolah itu biasanya permasalahan-permasalahan itu muncul kan yang terlibat di dalamnya itu masyarakat lokal. Nah, apakah Pak Umar selaku kepala sekolah akan memberdayakan masyarakat yang tinggal di sana, ya gurunya maksudnya, atau Pak Umar akan melibatkan seluruh guru tanpa melihat dia tinggal di mana, dia asal daerahnya dari mana gitu? Ya, oke. Jadi dari hal itu dalam pelibatan orang banyak yang ada di sekolah, saya akan libatkan semuanya, Pak. Tetapi penugasannya kepada porsinya masing-masing. Contoh, untuk berhadapan dengan masyarakat sekitar sekolah, maka orang-orang atau guru-guru yang ada di sekolah yang kaitannya ada di sana, maka mereka yang nanti akan dapat lebih menyampaikan kepada mereka karena ada kedekatan secara sosial yang ada di masyarakat. Komunikasi juga. Khususnya dalam bahasa. Kalau rekan-rekan lain bukan berarti tidak dimanfaatkan atau tidak kita ajak. Mereka tetap kita ajak dalam sumbang saran untuk berkolaborasi sesuai dengan tempatnya masing-masing. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir Pak. Ya, oke. Kita kan udah panjang cerita tuh terkait pengambilan keputusan ketika kita dihadapkan dengan dilema etika. Kira-kira dari diskusi kita ini apa pelajaran yang bisa Bapak ambil? Ya, pelajaran yang saya ambil terkait tentang dilema etika dan bujukan moral. Hal ini menjadi refleksi diri bagi diri saya sendiri, Pak. Saya akan terus merefleksikan diri sehingga ke depannya saya dapat mengambil keputusan yang jauh lebih baik, yang tidak merugikan orang banyak dan tetap sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Yang kedua, dilema etika dan bujukan moral itu menjadi pembelajaran penting dalam hidup saya, bahwa kita harus bekerja dengan maksimal sesuai dengan aturan yang ada. Karena pada akhirnya bujukan moral ini hanya dapat digunakan kepada hal lain, tidak mesti untuk pengambilan keputusan yang ada di sekolah. Jadi banyak hal yang dapat saya pelajari. Tetapi sampai dengan detik ini, sampai dengan hari ini, setiap pengambilan keputusan yang saya ambil tentu itu saya jadikan refleksi diri untuk saya, sehingga saya dapat menemukan apa yang akan menjadi tindak lanjut yang akan saya ambil. Oke, terima kasih Pak Umar. Sama-sama, Pak. Demikian saja diskusi kita hari ini dengan Pak Umar Galiansa, Kepala Sekolah SD Negeri Pantai Kabupaten Nusa Tenggara Utara. Mudah-mudahan Pak Umar semakin betah, Pak. Insya Allah. Semakin ada gebrakan-gebrakan baru. Insya Allah. Dan mudah-mudahan Pak Umar bisa menjawab tantangan-tantangan itu dengan prestasi. Amin. Siap. Demikian saja, ini ada kopi break Pak. Ya. Sebelum kita akhiri, kita ngopi dulu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.